Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo dari Unit Kerja SMKS Pembangunan Kandangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan yang namanya kelistrikan tambahan pada kendaraan atau yang biasa disebut aksesoris. Apa itu aksesoris? Mungkin Anda sebagian besar menganggap aksesoris itu adalah komponen-komponen yang dipasang pada bodi-bodi kendaraan saja. Nah, pada sistem kelistrikan juga punya yang namanya aksesoris. Nah, bisa kita lihat pada kendaraan berikut ini. Nah, kalau standarnya dia tidak punya ini, ya. Tapi ternyata di kendaraan ini dipasang lampu ini, ya, dua ini. Fungsinya adalah untuk membantu penerangan. Lampu apakah itu? Nah, ada yang tahu? Oke, betul. Ini adalah lampu kabut. Ya, lampu kabut. Selain lampu kabut, ada juga aksesoris kelistrikan pada kendaraan yang lain. Misalnya untuk menjaga keamanan kendaraan atau yang disebut dengan central lock. Ya, kemudian untuk menaik dan menurunkan kaca jendela atau power window. Bahkan yang terbaru itu kendali dari kaca spion itu juga dikendalikan oleh sistem kelistrikan tambahan. Namun ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu sistem audio. Nanti bisa kita lihat pada tayangan berikut ini. Berbicara lampu kabut, nah, lampu kabut itu ada dua macam. Yang pertama dengan saklar tersendiri, yang kedua saklarnya sudah jadi satu dengan saklar kombinasi. Nah, itu biasanya ada pada kendaraan yang terbaru. Nah, untuk kendaraan yang lama seperti yang saya gunakan kali ini tidak dilengkapi dengan saklar lampu kabut. Jadi nanti kita harus menyediakan tempat tersendiri untuk saklarnya. Nah, saklarnya bisa diletakkan di sini, di sebelah kanan, terserah. Yang penting mudah dijangkau. Baiklah, langsung saja kita lihat cara merangkai jaringan kelistrikan pada lampu kabut. Rangkaian lampu kabut itu ada dua tadi ya, yaitu menggunakan saklar sendiri dan yang menggunakan saklar yang terikut dengan lampu kota. Nah, untuk yang pertama menggunakan saklar sendiri. Nah, kita ikuti saja. Yang pertama, ambil tegangan dari 15. Ini ya. Kemudian masuk ke 30, maaf. Kemudian ini dihubungkan ke relay ke 86. 85, nanti kita pasang ke massa. Kemudian 30 ini ya, kita masukkan ke sekring. Kemudian 87 kita masukkan ke lampunya. Dan yang terakhir, jangan lupa massa dari lampu kabut. Kita coba ya. Ya. Nyala ya. Nah, ini untuk lampu kabut yang tanpa mengikut lampu kota. Nah, berikutnya untuk lampu kabut yang tergabung dengan lampu kota, artinya ketika lampu kota nyala, lampu kabut baru bisa menyala. Kita tinggal memindah sumber listrik dari saklar lampu kabut tadi ke terminal 58. Tadi ini ya. Ini kita pindah ke sini saja. Oke. Kita coba ya.
nyalakan lampu kota, nyala, lampu kabut tidak menyala. Tapi ketika ini dipencet, ya, nah, lampu kabut akan menyala. Nah, namun ketika lampu kota dimatikan, lampu kabut juga ikut mati. Nah, demikian rangkaian lampu kabut dari yang pertama tadi tanpa ikut dengan lampu kota, dan yang kedua jadi satu dengan lampu kota. Nah, berikutnya bicara tentang audio. Nah, bisa kita lihat standarnya pada mobil yang harga termurah sendiri atau versi termurah itu kadangkala tidak dilengkapi dengan sistem audio. Bahkan kita harus memasang sendiri jika menginginkan dilengkapi dengan sistem audio. Contohnya pada kendaraan ini. Nah, komponen pada sistem audio itu terdiri dari ini, tape. Ya, ini ada radionya juga, ada USB playernya juga lengkap. Tapi pada kendaraan yang terbaru, kita sebut saja Avanza, itu biasanya dilengkapi dengan yang namanya head unit. Nah, head unit ini fungsinya sama dengan radio tape ini, hanya saja fiturnya lebih lengkap. Bisa dilengkapi dengan LCD. Biasanya juga terintegrasi dengan kamera parkir. Nah, itu kelebihannya dari head unit. Nah, pada kendaraan ini, sistem audio ini sangat sederhana, yaitu terdiri dari head unit, kemudian ada speaker yang diletakkan di pintu, kemudian ada yang namanya subwoofer. Untuk penampakan dari subwoofer, ya, bisa seperti ini. Ini yang paling sederhana daripada tidak ada subwoofernya, ya. Yang penting untuk menghasilkan suara yang menggelegar untuk audio di mobil kita ini. Untuk pemasangan audio itu kita perlu merencanakan tata letaknya dulu. Ya. Selain menentukan perencanaan tata letaknya, kita juga harus tahu alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan. Ya. Kemudian menyusun atau merencanakan jaringan kabelnya, baru kemudian memasang pada tempatnya. Itu kemudian yang terakhir sudah pasti, yaitu di uji coba. Nah, yang pertama kita harus tahu alat dan bahannya. Alatnya apa saja? Jelas, pada mobil lama tidak ada tempat khusus untuk audio. Jadi kita harus membuat mal dudukannya. Kemudian kita harus mengukur panjang lebarnya, ukurannya itu yang terpenting. Nah, untuk membuat mal kita bisa menggunakan pulpen atau pensil. Kemudian untuk melubanginya, alat yang bisa digunakan bisa solder, dilengkapi dengan cutter atau gergaji. Nah, ini untuk mempermudah pemotongannya, gitu ya. Oke, langsung saja. Contoh ini, pada head ini sebenarnya tidak ada di mobil ini, tapi sama pemiliknya ingin dipasang. Untuk wujud semula itu adalah seperti ini, polos. Jadi nanti kalau misalnya kita inginkan head ini berada di sini, berarti kita harus melubangi ini. Pertama kita lubangi dulu menggunakan solder atau bor bisa, kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, itu untuk head unitnya. Kemudian untuk kabelnya nanti berada di belakang. Kabelnya nanti pada tayangan berikutnya saja. Kemudian untuk speaker sana bentuknya bulat, kita bisa memanfaatkan ukuran dari atau rangka dari speaker itu sendiri. Atau kalau mau lebih teliti lagi, kita bisa menggunakan jangka, ya, untuk membuat lingkaran. Tapi ingat, jangan membuat mal atau rancangan lubangnya seukuran dengan speakernya, tapi dikurangi pada bagian framenya, kiri kanannya itu ya, untuk tempat bautnya.
Kalau tidak, nanti speakernya tidak akan bisa terpasang, alias langsung masuk begitu saja. Kemudian kalau untuk subwoofer itu pilihan saja, mau diletakkan di bawah jok mobil seperti ini atau di belakang seperti yang tadi. Nah, begitu kira-kira untuk pemasangan dari sistem audio pada mobil. Selamat mencoba. Yeah.